Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar di channel YouTube saya Anhar Foundation. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang cara mendapatkan modal untuk bisnis kita. Jadi, ini bukan multi level atau dan sebagainya. Saya cuma ingin sharing kepada teman-teman sekalian tentang pengalaman kami di Anhar Foundation, bagaimana kami mendirikan beberapa unit usaha selama ini dalam bentuk jasa maupun produk, dan alhamdulillah kami sebagian besar memulai bisnis kami dengan minim modal atau nyaris tanpa modal. Jadi saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian, mohon diperhatikan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe Anhar Foundation, jangan lupa like, share, dan komen supaya kami semakin termotivasi untuk mengembangkan channel ini. Oke, let's check it out. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara tentang modal dalam bisnis, modal merupakan suatu hal yang sangat urgent dan krusial. Karena ketika kita ingin memulai sebuah usaha, seyogyanya kita telah memiliki modal. Tetapi di sini saya akan mendefinisikan ulang dulu seperti apa modal yang saya maksud supaya kita bisa satu frekuensi dan satu persepsi. Jadi apa itu modal? Menurut kami, modal itu adalah segala sesuatu dalam bentuk sumber daya, potensi, kapabilitas, kompetensi yang dimiliki oleh diri pribadi masing-masing. Dalam hal ini, bisa kita gunakan untuk mengembangkan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Nah, karena dia merupakan sebuah potensi, sumber daya, dan sebagainya, maka modal itu jangan terlalu dikasih pada materi, dalam hal ini uang semata, karena yang namanya modal adalah sumber daya. Oleh sebab itu, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian beberapa persepsi yang keliru tentang bagaimana sudut pandang orang terhadap modal itu sendiri. Persepsi yang pertama, banyak orang yang mengatakan modal sama dengan uang. Uang sama dengan modal, artinya kalau tidak punya uang berarti tidak punya modal. Nah, ini salah satu persepsi yang keliru sebagian besar orang, karena dia mengedepankan bahwa modal itu harus dalam bentuk uang, padahal sesungguhnya tidak semuanya modal itu dalam bentuk uang. Dalam dunia pengembangan diri, modal itu bisa dalam bentuk skill, attitude, dan karakter. Berbicara tentang skill, seperti misalnya skill untuk melobi, skill dalam bersosialisasi dan berteman, skill untuk bernegosiasi, skill untuk public speaking, skill untuk meyakinkan lawan bicara, dan sebagainya, merupakan berbagai macam bentuk skill yang bisa kita gunakan sebagai modal ketika kita akan mulai sebuah bisnis. Nah, kalau tentang attitude, banyak contohnya. Seperti misalnya kita sebutkan attitude dalam hal keramahan, orangnya jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab, tidak suka bohong, bisa bekerja dalam tim, bisa bekerja dalam tekanan, dan sebagainya, merupakan sebuah attitude yang baik, yang notabene-nya bisa dijadikan sebuah modal untuk memulai sebuah bisnis. Betapa banyak bisnis-bisnis yang dimulai hanya dengan berawal dari kejujuran. Misalnya contoh, bisnis reseller atau dropshipper, atau bisnis dalam bentuk jasa dan sebagainya. Orang yang jujur biasanya mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari supplier, dari distributor, dari agen, dan sebagainya, sehingga ketika dia mulai berbisnis tanpa memulai menggunakan uang yang besar sekalipun, bahkan minim modal atau tanpa modal sekalipun, insya Allah bisa memulai bisnis dengan attitude yang baik. Nah, kalau berbicara tentang karakter, misalnya karakternya adalah orang yang ramah, kemudian penyayang, berbaik hati, berbaik sangka, tidak mudah marah, gampang mengontrol emosi, cerdas, disiplin, dipercaya, dermawan, dan sebagainya, merupakan modal yang sangat besar juga ketika kita ingin memulai sebuah usaha atau bisnis. So, teman-teman, jadikan skill, attitude, dan karakter teman-teman sebagai pribadi yang baik sehingga mudah menjadi modal yang sangat besar dan sangat utama ketika kita memulai sebuah usaha atau bisnis. Nah, persepsi yang keliru yang berikutnya adalah banyak orang yang berpikir bahwa ketika ingin memulai usaha, maka modalnya adalah uang yang besar. Nah, dalam artian ketika diurutkan, susunannya adalah uang kita gunakan sebagai modal
untuk menghasilkan sebuah bisnis agar bisa menghasilkan profit. Jadi urutannya adalah uang, bisnis, profit. Nah, kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, di sini ada terjadi kekeliruan. Karena menurut saya, ngapain coba kita harus menghabiskan uang untuk menghasilkan uang? Ya, di mana letak masuk akalnya? Karena jika kita sudah punya uang, ngapain kita harus habiskan untuk menghasilkan uang lagi? Jadi, saya ingin berbagi sedikit persepsi menurut para pakar berpengalaman dalam hal bagaimana menyikapi tentang modal ini. Jadi, menurut pendapat hemat saya adalah ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, maka usahakan bisnis tersebut adalah nyaris tanpa modal. Atau andainya pun menggunakan modal, gunakanlah modal yang minim. Karena sekali lagi, kita berbisnis adalah untuk menghasilkan profit dalam bentuk uang. Jadi, bagi teman-teman sekalian, ketika kita mulai berusaha, maka yang namanya startup atau usaha pemula, usahakan minim atau tanpa modal. Nah, itulah yang akan saya bagikan di bab selanjutnya. Jadi, kesimpulan sementaranya adalah bisnis itu adalah tentang mall dan uol. Mall itu artinya modal orang lain, uol itu artinya uang orang lain. Jadi, usahakan ketika kita mulai berbisnis, jangan menggunakan modal pribadi kita sendiri. Makanya disebut dengan berbisnis secara cerdas. Nah, jika usaha kita sudah mulai berjalan lancar, cash flow-nya sudah lancar, ada pembukuan, pencatatan lengkap, akuntansinya jelas, maka saatnya kita berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan modal dalam berbisnis. Ini baru mindset yang tepat. Karena memang sudah seyogianya modal itu kita gunakan untuk memperbesar bisnis dan melebarkan usaha. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan dulu untuk apa sih penggunaan modal tersebut dalam sebuah bisnis. Jadi, modal dalam bentuk materi atau uang tersebut dalam berbisnis memang penting, tetapi bukan yang utama. Karena tadi sudah kita bahas bagaimana modal utama itu sebagai landasan awal. Nah, modal dalam bentuk uang atau materi kita bisa gunakan untuk apa? Yang pertama, untuk menambah stok barang. Yang kedua, untuk membeli perlengkapan atau peralatan. Yang ketiga, bisa kita gunakan untuk memperlebar lahan atau membeli lahan yang baru. Yang keempat, kita bisa menambah jumlah supplier atau meningkatkan kapasitas produksi dengan cara menambah jumlah tenaga kerja, karyawan, reseller, tim, dan sebagainya. Yang kelima, modal dalam bentuk uang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam hal ekspansi pasar. Misalnya, membuka cabang baru, menambah jumlah outlet, membuat anak perusahaan baru, memperlebar usaha, membuat perwakilan di beberapa kota, membuka pabrik baru, dan sebagainya. Jadi, ekspansi pasar ini dalam hal meningkatkan jumlah produksi yang nantinya bisa kita gunakan untuk memperlebar dan memperluas bisnis kita. Nah, pastinya sekarang sudah mulai muncul pertanyaan, tapi gimana caranya, Mister? Mari kita bahas jauh lebih dalam. Jadi, ilmu tentang modal dalam bentuk uang ini saya pelajari dari seorang coach bisnis saya, yaitu Coach Fitra Jaya Saleh, yang akan saya sharingkan kepada teman-teman sekalian.